Cirebon adalah jantungnya Jawa Barat yang menyimpan warisan tak ternilai, kerajinan rotan. Generasi demi generasi, seorang pengrajin seperti di CV Elok Basket Desa Tegalwangi yang menciptakan karya seni memukau, namun modernitas menantang. Ini mengungkap perjuangan mereka dan peluang untuk melestarikan industri rotan Cirebon. Dengan harga awal itu kita kasih toleransi dulu. Jadi kita kasih spare. Jadi nanti pada saat harga bahan memang melambung, kita nggak bisa kita nggak bisa mengcover harga. Biasanya kita mengadakan nego ulang sama pembeli. Produk impor menekan rotan di Cirebon, harga naik turun, teknologi terbatas, dan akses pasar jadi kendala besar. Jadi harganya kan kadang-kadang kan naik turun, tergantung. Biasanya kalau ketersediaan di pasar itu sulit, itu biasanya harga cenderung naik. Ya. Tapi kalau misalnya di pasaran berlimpah, ya mungkin sesuai hukum ekonomi ya, harganya cenderung stabil. Pasar internasional terbuka lebar untuk rotan di Cirebon. Produk ramah lingkungan dan berkualitas tinggi sangatlah diminati banyak orang. Selama ini kita kan membeli rotan itu kan dari depot resmi, ya, jadi penjual resmi. Nah itu dari daerah itu pasti legalitasnya itu sudah terjamin lah. Jadi mereka yang dari sumber asal rotannya, yang dari daerah Sulawesi dan Kalimantan, ya itu mereka pasti udah punya sertifikasi masalah masalah legalitas pengambilan bahan, sehingga saya yakin mereka juga sudah memperhatikan keberlangsungan lingkungan, ya, tapi menjaga masih menjaga ekosistem tumbuh-tumbuhan rotan yang diambil. Soalnya kan sifatnya kalau rotan itu kan tanaman liar gitu, yang belum dibudidayakan. Kalau kendala pengiriman itu biasanya karena itu dari luar Jawa terutama. Itu biasanya kalau kebetulan laut lagi cuaca kurang bagus, biasanya ada keterlambatan seminggu 2 minggu. Tapi itu biasanya juga tidak terlalu berpengaruh karena di sekitar Cirebon sendiri itu bahan-bahan kadang-kadang sudah ada stok yang tersedia. Untuk inovasi produk itu memang kita mengusahakan kita mengusahakan inovasi terhadap produk-produk dengan catatan atau dengan cara kemungkinan saya meminimalisir pemakaian bahan, tetapi tidak meninggalkan sisi estetikanya dari produk-produk rotan. Sehingga kami berupaya agar keberlangsungan produksi kerajinan rotan itu tetap bisa diterima oleh konsumen. Ya, soalnya saya yakin bahwa untuk produk-produk kerajinan itu tidak bisa digantikan dengan dengan mungkin teknologi modern. Untuk sementara ini memang kendala yang terjadi itu karena regenerasi pengrajin itu yang sangat berkurang. Ya, itu biasanya diatasi dengan mengadakan training ke daerah yang yang tadinya tidak mengenal kerajinan rotan, terus banyak tenaga kerja yang istilahnya yang nganggur. Nah, ini coba kita bina, kita training untuk bisa menghasilkan bergabung gitu. Ya. Keahlian turun-temurun menciptakan seni rotan Cirebon dalam proses panjang dan penuh kesabaran. Untuk tetap menjaga persaingan di pasaran baik domestik maupun internasional, satu kita yang jelas itu selalu berinovasi, ya, berusaha semaksimal mungkin produk-produk yang kita hasilkan itu menarik pasar,
ya, menarik konsumen, serta tidak meninggalkan tidak meninggalkan fungsi produk-produk yang kita hadirkan. Nah, berkaitan dengan inovasi produk yang kita masih biasanya menggunakan ini juga, teknologi informasi yang sekarang, misalnya dengan coba kita mencari referensi yang ada di internet, ya. Tetapi kita tetap tidak meniru secara langsung atau secara total dari produk-produk yang beredar di internet. Tetap kita juga mengadakan perubahan-perubahan, penambahan dari inovasi atau dari desain yang kita lihat, ya, tanpa meninggalkan fungsi dari produk rotan itu sendiri. Dengan keindahan alami, anyaman tangan terampil, dan hasilnya unik, kuat, tahan lama, dan mempercantik rumah Anda. Saya lebih cenderung ke produk-produk aksesoris, ya. Aksesoris misalnya buat pot bunga, mungkin buat barang-barang tabletop yang buat yang di atas meja itu seperti nampan, seperti mangkok rotan yang tempat buah, atau mungkin tatakan piring, ya, dan lain-lain. Di samping itu juga coba kita produk juga berinovasi juga untuk produk-produk seperti tempat lilin, atau mungkin buat lampu-lampu hias, lampu dinding, termasuk aksesoris seperti mirror atau cermin, baik itu buat yang ditempel di tembok sebagai wall decor, atau cermin yang istilahnya standing mirror, atau cermin yang yang besar. Ya. Perabot rumah unik dan natural. Kerajinan rotan solusinya. Rotan pilihan anyaman tangan terampil, kuat dan awet. Cantik dan nyaman, tambahkan sentuhan alami elegan di rumah kalian. Kalau kisaran harga itu dari yang terendah sekitar 60.000 sampai beberapa produk bisa sampai di atas, terutama yang furniture itu bisa sampai sekitar 750-an. Ya. Atau mungkin ada yang barang-barang custom, ya, seperti aksesoris, mungkin bentuk-bentuk yang khusus, misalnya produk seperti bentuk motor atau bentuk sepeda atau yang lain-lain, itu harganya bisa sampai 2-3 juta. Rotan sederhana dengan bentuk menakjubkan. Kreativitas pengrajin seperti keranjang praktis, lampu menawan, hewan menggemaskan, Vespa mini dengan detail. Semua dari rotan, keahlian dan imajinasi, karya seni yang memukau, anyaman rumit, cahaya hangat, hewan mungil, detail, Vespa ikonik. Rotan terbaik, pengolahan teliti, anyaman terampil, produk kuat, awet, ramah lingkungan. Dedikasi pengrajin warisan budaya, keindahan alami, kreativitas tanpa batas dengan karya seni tangan mereka.